Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Julman Saputra di tutorial PowerPoint. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mengoptimasi slide zoom agar slide kita lebih powerful ketika presentasi. Video kali ini itu adalah lanjutan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan fitur slide zoom, itu berfungsi hanya untuk satu slide penjelas. Sekarang, bagaimana kalau slide penjelasnya itu lebih dari satu lembar? Misalkannya 2 atau 3 lembar. Artinya, ketika kita klik di dashboard utama dan diarahkan kepada slide penjelas, dia akan diikuti dengan slide penjelas berikutnya. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Seperti biasa, kita siapkan dulu lembar slide yang mau kita optimasi. Ini saya sudah siapkan beberapa lembar slide yang akan kita optimasi dengan menggunakan fitur section zoom. Nah, ini teman-teman dashboard utamanya yang nanti ketika kita klik di bagian tertentu, misalkan di angka-angka itu, angka 1 sampai 5, dia akan merujuk pada slide penjelasannya. Gitu ya. Ini kan daftar isi misalkan bagian 1, bagian 2 sampai bagian 5. Jadi ketika saya klik nanti di bagian 1 di sini, itu akan merujuk kepada penjelasannya. Langkah awal, kita akan membuat bagian-bagian per babnya. Misalnya, di sini teman-teman bisa lihat antara slide pertama dan slide kedua itu ada di area tengahnya di sini. Kita klik di situ, kemudian klik kanan. Di situ kita tambahkan add section. Nah, kita tulis saja di sini rename-nya, kita tulis bagian 1 misalkan gitu ya. Kita tulis bagian 1. Kemudian selanjutnya ini masih bagian 1, kemudian penjelasnya masih bagian 1 sampai di sini. Ini bagian kedua. Jadi ini adalah bagian pertama. Ada beberapa slide sampai di pembatas di penjelas kedua. Nah, sekarang kita kelompokkan bagian yang kedua nih. Kita klik kanan lagi di antara slide yang terakhir di bagian pertama, di kelompok pertama dengan yang untuk masuk ke poin keduanya. Add section, kemudian kita tulis lagi di sana bagian 2 gitu ya. Kita rename aja bagian kedua. Nah, sudah ada 2 bagian. Jadi nanti ketika kita klik yang pertama, bagian pertama itu hanya sampai di sini. Kalau kita klik di titik ini, dia akan kembali lagi ke dashboard utamanya. Nah, sekarang anggaplah kita sudah punya 5 kelompok penjelasan, gitu ya. Seperti di dashboard awal tadi kan ada 5 angka tuh. Artinya ada 5 bagian di penjelasan tentang buku ini misalnya. Nah, di bagian terakhir, kita akan tambah satu section lagi ketika kita misalkan pengen mempromosikan buku kita, gitu ya. Kita langsung ke bagian akhir. Ini slide terakhirnya, kemudian di antara slide penjelas di akhir dan bagian promosi, kita klik kanan seperti tadi, kita add section, kemudian kita tulis promosi misalnya, rename. Oke, sekarang kita kembali ke slide utama, slide pertama, lembar pertama sebagai dashboardnya, kemudian kita ke menu insert, kita pilih zoom. Nah, yang sekarang kita pilih section zoom. Jadi tadi karena kita sudah membuat 3 section nih, jadi ini yang bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga kita centang, kemudian kita insert. Berikutnya, seperti biasa, kita kecilkan saja, kita letakkan di sini. Nah, karena kita ingin mengganti gambar-gambar ini menjadi angka, jadi icon gitu ya, kita ingat kemarin ya, di bagian pertama ini, kita klik kanan, kita change image, kita pilih from a file, kemudian kita coba buka. Oke, di sini ya. Saya ambil yang ini. Nah, seperti yang kemarin dijelaskan, itu kita harus menyediakan gambar PNG-nya dulu. Jadi ketika kita mau ganti gambarnya menjadi icon, itu sudah ada. Nah, ini saya hapus saja gitu ya. Kita gantikan dengan yang ini. Kita letakkan di sini. Katakanlah begitu ya. Setelah itu, katakanlah dia sudah rapi,
Jadi kalau ukurannya belum sesuai, silahkan nanti teman-teman sesuaikan ya. Jadi ini hanya sampel di awal. Kemudian kita ke menu zoom di sebelah kanan atas. Ada zoom bordernya. Kita hilangkan no outline gitu ya, agar tidak ada garis tepinya. Jangan lupa di sini return to zoom. Jadi ini sudah dicentrang. Return to zoom. Fungsinya seperti kemarin yang sudah kita bahas, agar nanti ketika kita selesai menjelaskan slide yang penjelasnya, dia akan kembali lagi ke dashboard utama ini, dia akan kembali ke menu utama kita. Nah, lakukan cara yang sama seperti tadi untuk kelompok-kelompok berikutnya, untuk section berikutnya. Ini kan dua nih, kita klik kanan, kemudian kita change image, kita from file, kita ambil lagi angka 2, kemudian dia sudah berubah. Nah, sekarang kita ganti aja yang ini. Yang ini kan bawaan slide yang sudah didesain awal tadi ya. Kemudian dia diletakkan, silakan teman-teman nanti dirapihkan saja gitu ya kalau sudah dalam proses ininya. Kemudian kita ke menu zoom lagi. Jangan lupa zoom bordernya di no outline dan return to zoom-nya juga dicentrang. Lanjut ke yang ketiga. Ini berarti ini bagian promosi ya. Katakanlah kita ini mau contoh aja nih, mau contohnya di bagian 1 dan bagian kedua. Jadi 3 dan 4 sampai 5 dan beberapa pun itu nanti teman-teman silahkan lanjutkan. Nah, kalau di contoh ini kita sampai di 1 dan 2, kemudian di bagian promosi. Dan di bagian promosi ini saya akan letakkan di bagian ini nih, nanti di bagian buku ini. Oke, kita sekarang bagian terakhir. Kita klik, kita change image ke from file. Kemudian kita ambil yang iklan buku Guru Mahardika. Dia sudah masuk ya. Nah, sekarang kita gantikan aja yang bagian ini, kita hapus, kemudian ini kita letakkan di sini. Nah, kita ke zoom zoom bordernya itu no outline, kemudian kita return to zoom. Kita slide zoom, kemudian ketika kita klik angka 1, maka dia akan menuju slide penjelasnya. Ketika kita klik lagi, dia akan bergeser pada slide berikutnya. Sampai terus. Oke. Ketika dia, ini bagian terakhir, ketika kita klik lagi di sini, dia akan kembali ke dashboard utamanya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian keduanya. Dia akan merujuk kembali ke slide yang menjelaskan di bagian kedua. Kita geser lagi. Nah, bagian ini teman-teman bisa memakai transisi di PowerPoint, jadi bebas saja transisinya. Kalau saya hanya transisi sederhana ya, pakai yang web saja. Kemudian kita klik lagi, dan dia akan kembali ke dashboard utamanya. Kalau slide yang bagian kedua tadi, kelompok kedua sudah habis gitu ya. Kalau dia masih ada beberapa slide, dia akan terus sampai dia di perbatasan kelompok di section berikutnya. Anggap saja sekarang kita sudah selesai menjelaskan 5 bagian dari isi buku Guru Mahardika ini. Nah, bagian akhir biasanya kan kita mau promosi nih. Nah, tadi sudah kita optimasi dengan section zoom, di bagian akhir sudah kita ganti dengan icon gambar buku. Sekarang kita klik ya. Kita klik di sini, maka dia akan mengarah kepada bagian yang sudah kita siapkan. Nah, ini kebetulan teman-teman buku saya yang baru terbit tentang Guru Mahardika. Jadi teman-teman kalau minat boleh dipesan ya. Nah, setelah itu kita bercerita tentang promosi buku, kita akan kembali lagi ke halaman pertama. Jadi kita klik saja di sini, kita akan diarahkan return to zoom. Jadi kalau tadi ada pilihan menu return to zoom, itu fungsinya sekali lagi untuk kembali ke menu utama. Karena tadi adalah slide terakhir, kita akan menuju sesi tanya jawab misalnya. Tapi slide-nya sudah kembali kepada menu utama. Oke teman-teman, begitu dulu untuk hari ini. Silahkan teman-teman mempraktekkan. Boleh kalau ada komentar, ada pertanyaan dan lain sebagainya, kita diskusi di kolom komentar ya. Usahakan teman-teman banyak-banyak berlatih supaya bisa meningkatkan skill untuk mendesain presentasi yang lebih powerful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.